Ini yang ente masalahkan ya. Wa kana yuqalu lahu fitil kal gaibati. Ya. Adalah Ya. ditanyakan Ya, betul. kepadanya Faqih al-Muqaddam tentang perkara gaib. Terus kullu nafsin dha'iqatul Itu mauti. bukan tentang perkara gaib, Bang. Itu bukan tentang perkara gaib, Bang. Ini Anda tulisannya salah paham gaib di sini, Bang. Ini gaib loh. Ini. Ya, iya, masalah benar. Masalah gaibnya iya, cuma pemahaman Anda yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami. Semoga kita semua selalu senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari hal-hal yang sesat dan menyesatkan. Dalam kesempatan ini, saya akan menanggapi salah satu video yang terdapat dalam live TikTok. Ada salah satu pendukung Kiai Imad membacakan sebuah ibarat dalam kitab Syarhul Ainiyah yang merupakan perkataan dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Ghaiban amma siwa rabbih. Itulah. Coba lihat ini. Lihat mana tulisannya. Ini yang ente masalahkan ya. Wa kana yuqalu lahu fitil kal gaibati. Ya. Adalah Ya. ditanyakan Ya, betul. kepadanya Faqih al-Muqaddam tentang perkara gaib. Terus kullu nafsin dha'iqatul Itu mauti. bukan tentang perkara gaib, Bang. Itu bukan tentang perkara gaib, Bang. Ini Anda tulisannya salah paham gaib di sini, Bang. Ini gaib loh. Ini. Ya, iya, masalah benar. Masalah gaibnya iya, cuma pemahaman Anda yang salah. Masalah gaibnya ada salah. Itu baca Ini sebelumnya gaib. lamma Wa kana tawatur. yuqalu lahu fitil kal gaibati. Ya Allah. Ini gaib, Bang. Gaib, Ya Allah. gaibati. Ya Allah. Anda, loh, saya bukan menyalahkan waibahnya. Pemahaman Anda terhadap Abang kalimat bilang tadi waibah itu bukan salah, gaib yang Bang. dimaksudkan apa yang enggak? Kalau bukan gaib apa yang dimaksudkan? Jangan-jangan Fi halil abang ghaibah nggak bisa itu, baca. Bang. Fi halil ghaibah itu, Bang, ketika seseorang itu ghaib amma siwa rabbih. Itu Anda pahami. Kalau tidak Mana percaya maknanya, Anda, Bang? tolong Mana cocokkan. artinya, Abang? Artikan dari mana, Abang ini? Wa kana yuqalu lahu fitil kal Tolong, gaibati, marojinnya adalah baris sebelumnya, baris sebelumnya dibaca. Baris sebelumnya dibaca. Astagfirullah. Itu di Baris atasnya. Ini orang sudah salah dibetulkan, malah ngiyel. Cara memahami ibarah itu salah fatal. Terletak pada lafaz tilkal ghaibati. Bagaimana pendukung Kiai Imad ini salah dalam memahami satu ibarat, tetapi ngiyel. Kesalahan ini mungkin dipicu ketidakpahamannya karena terlalu bernafsu untuk mengkafirkan Sayyidina Faqih Muqaddam dengan landasan ibarat yang terdapat dalam kitab Syarhul Ainiyah, perkataan dari Sayyidina Faqih Muqaddam. Saya bacakan ibarat secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yuqalu lahu fi tilkal waibati. Dan dikatakan kepada Al-Faqih Muqaddam fi tilkal waibati, dalam kondisi waibah. Nanti akan jelaskan waibah itu yang benar yang mana. Apakah yang dimaksud tilkal waibah adalah makom fana'an siwallah seperti yang disampaikan oleh Kiai Fatah, atau kurang lebihnya sama halnya dengan orang yang hilang akalnya, hilang kesadaran akalnya, atau mempunyai pemahaman seperti yang difahami oleh salah satu pendukung Kiai Imad ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Fayaqulu laisa li nafsun. Kemudian Faqih Muqaddam menjawab, saya tidak bernyawa. Fayuqalu lahu kullu man 'alaiha fan. Kemudian dikatakan lagi kepada Faqih Muqaddam, setiap sesuatu akan binasa. Fayaqulu ma ana 'alaiha, saya bukan bagian darinya. Wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan dikatakan kepada Faqih Muqaddam, setiap sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Fayaqulu, kemudian Faqih Muqaddam menjawab, ana min nuri wajhillah, saya dari nur zat Allah. Dalam ibarat ini kalau dipahami secara zahir, maka bisa mengakibatkan kekafiran atau murtad. Kenapa? Karena dalam ibarat ini menyebutkan bahwa dia tidak akan mati, kemudian tidak akan binasa karena tercipta dari nur Allah. Tetapi yang perlu dipahami, ada ibarat yang salah faham
salah dalam memahami, yaitu dalam lafadz fitil kalwaibati. Dalam ibarat ini yang mengakibatkan sesat dan menyesatkan dalam menentukan status hukum dari faqih al-muqaddam. Apa? Tilkal waibah itu adalah dalam kondisi faqih muqaddam waibah. Apa waib itu? Maka tentu karena ini adalah makom tasawuf, maka kembali kepada istilah waibah menurut tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, dalam istilah-istilah tasawuf dijelaskan bahwa al-waibah itu seperti yang terdapat dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Al-waibatu hiya waibatul qalbi an ilmi ma yajri min ahwalil khalqi listiwalil hissi bima warada alaihi. Summa yawidu ihsasuhu binafsihi wa biwairihi biwaridin min tadhakkuri thawabin aw tafakkuri iqabin. Menurut Al-Imam Qusyairi, ghaibah adalah waibnya hati dari pengetahuan terhadap segala keadaan yang terjadi pada makhluk. Hal ini disebabkan oleh keasikannya mengekspresikan sesuatu yang datang kepadanya. Kemudian hati menjadi ghaib atau tidak ada dari persepsi tentang dirinya dan persepsi tentang yang lain. Sebab hatinya mengingat pahala dan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Qusyairi, al-ghaibah menurut istilah tasawufnya, pemahaman sederhananya adalah hilangnya perasaan dan ingatan terhadap dirinya atau orang lain. Karena perasaan dan ingatannya tercurah kepada apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jiwanya. Lebih singkatnya adalah waibah itu adalah hatinya sudah tidak ada hubungannya dengan makhluk, hanya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking keasikan menikmati ta'alluqnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat akal dan perasaan wali tersebut hilang dari hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Tidak sadar atas hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Dia hanya hatinya berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud al-ghaibah dalam ilmu tasawuf seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qusyairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Jadi intinya bahwa ungkapan dari Sayyidina Faqih Muqaddam dalam menanggapi pertanyaan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut laisa li nafsun, saya tidak punya nafas, kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu akan binasa. Faqih Muqaddam menjawab, ma'ana 'alaiha, saya bukan bagian dari hal yang binasa, dan mengatakan bahwa saya termasuk diciptakan dari nur dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan-pernyataan Faqih Muqaddam tersebut disampaikan dalam kondisi Faqih Muqaddam kondisi ghaibah. Kesadarannya, hatinya pada saat itu tidak nyambung dengan kondisi manusia, kondisi makhluk, tetapi hatinya berta'alluq kepada Allah sehingga dia tidak sadar atas kondisi-kondisi makhluk tersebut. Jadi bukan al-waibah itu diberi arti mengabarkan tentang hal-hal yang waib. Itu salah fatal. Nomor satu, salahnya dalam memahami waibah sendiri. Kemudian yang kedua, salah dalam siyakul kalamnya, runtutan kalamnya itu salah. Redaksi kalamnya salah. Wa kana yuqalu lahu fitil kalwaibah. Dikatakan kepada Faqih Muqaddam, fitil kalwaibati dalam kondisi Faqih Muqaddam ghaibah an ta'alluqil makhluk. Jadi waib atau kosong hatinya dari makhluk, hanya nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan mengabarkan yuqalu lahu fitil kalwaibah, dikatakan pada Faqih Muqaddam tentang hal-hal yang waib itu dari mana. Secara zahir lafadznya saja memahami wa kana yuqalu lahu fitil kalwaibah, diberi pemahaman, dikatakan kepada Faqih Muqaddam tentang hal-hal yang waib, secara zahir itu sudah salah. Apalagi memahami al-waibah itu sendiri. Jadi waibah itu kesalahannya ada dua. Pertama, secara zahir lafadz memahami, menerjemah lafadz wa kana yuqalu lahu fitil kalwaibah itu salah. Kemudian waibah sendiri itu salah. Sudah dijelaskan, waibah ini termasuk istilah
tasawuf, maka tentunya merujuk kepada istilah tasawuf, apa yang dimaksud waibah sendiri. Itu yang perlu saya jelaskan. Maka sekarang kita tinjau hukumnya. Karena begini, salah dalam memahami ibarat, ini nanti kita akan salah juga dalam mencetuskan sebuah hukum. Maka perlu diluruskan dulu apa yang dimaksud ungkapan dari Faqih al-Muqaddam ini. Setelah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dari tilkal ghaibah dalam ungkapan al-Faqih al-Muqaddam, mari kita kaji tentang hukum yang demikian. Jadi pertanyaannya, bagaimana ucapan orang yang wali atau ulama-ulama tasawuf mengatakan hal-hal yang secara zahir lafaz itu adalah murtad, seperti mengatakan saya diciptakan dari cahaya Allah, saya tidak akan binasa. Dan bagaimana sekarang hukumnya menurut ulama fikih? Ucapan-ucapan seorang wali atau ulama-ulama sufi semacam ini, bila mana diucapkan fitil kalwaibah, dalam kondisi ia tidak sadar dengan kondisi makhluk sekitar, karena hatinya asik mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang hukumnya? Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in bab riddah atau bab murtad menjelaskan wa syar'an qat'u mukallafin mukhtarin, bahwa murtad itu apa? Ialah qat'u mukallafin mukhtarin, memutusnya orang mukallaf mukhtarin atas kehendaknya sendiri, memutus dari Islam, baik itu berupa perbuatan, perkataan. Jadi bila mana ada perkataan atau perbuatan yang menyimpang dari Islam, maka itu bisa dikatakan murtad bila memenuhi syarat. Pertama adalah mukallafin. Yang pertama adalah yang melakukan atau yang mengucapkan adalah orang mukallaf, orang yang kena tuntutan syariat Islam. Yang kedua adalah mukhtarin, kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa. Maka di sini jelaskan fatalwu min sobiyin wa majnunin wa mukrohin alaiha. Maka sia-sia, artinya tidak murtad, ucapan atau perbuatan yang menyimpang dari Islam atau menyebabkan murtad bila mana keluar dari min sobiyin, dari anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Kenapa? Sobi dan majnun itu bukan bagian dari mukallaf. Wa mukrohin alaiha, dan orang yang dipaksa untuk mengatakan murtad, karena kan harus mukhtarin, harus kehendaknya sendiri. Nah sekarang bagaimana dengan seorang wali atau ulama-ulama tasawuf? Imam Zainuddin Al-Malibari kemudian melanjutkan, qala syaihuna ka syaihihi wa kada qaulul wali hala waibatihi anallahu wa nahwuhu mimma waqa'a li'immatin minal arifina tabani arabiyin wa atba'ihi bihaqqin. Wa kada, begitu juga tidak murtad. Apa? Qaulul wali, perkataan seorang wali, hala waibatihi, saat kondisi waibah anil khalqi. Jadi hala waibatihi, saat kondisi waibah, waib, kosong hatinya dari si hal-hal manusia. Jadi dari makhluk, hatinya kosong dari makhluk, tidak ada ketersambungan pada makhluk, tetapi nyambung kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ucapannya? Anallah, saya adalah Allah. Jadi ini kalau diucapkan seorang wali, bila mana kondisi itu dalam kondisi waibah tidak nyambung dengan makhluk, hanya kepada Khaliq, hanya kepada Allah, maka itu tidak murtad. Wa nahuhu mimma waqa'a li'immatin minal arifina kabani arabiyin wa atba'ihi bihaqqin. Seperti yang telah terjadi kepada para imam al-arif, semisal Ibnu Arabi, wa atba'ihi bihaqqin, dan para pengikut-pengikutnya yang benar. Dari ibarat yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dan kitab Fathul Mu'in, sudah jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh
al-faqih muqaddam, tentang perkataan-perkataan yang secara zahir lafaz itu adalah murtad, karena diucapkan saat kondisi waibah faqih muqaddam tersebut, atau kondisi hatinya kosong dari makhluk, saking asiknya memikirkan Allah, saking asiknya hatinya bersambung kepada Allah, maka yang demikian itu tidak murtad. Jelas ini. Jadi begitulah cara memahami kitab. Jangan terburu-buru memahami kitab, apalagi karena didorong nafsu yang terlalu besar untuk mengkafirkan al-faqih muqaddam yang termasuk bagian daripada Sa'adah Ba'alawi. Kemudian poin yang ketiga, bagi mereka-mereka yang selalu memojokkan seorang wali dari kalangan Ba'alawi, kemudian memberi hukum atau menvonis kafir dan murtad, maka perlu diingat ibarah yang telah disampaikan oleh kitab Fathul Mu'in yang menjadi kajian wajib di pesantren-pesantren. Yahrumu ala man lam ya'rif haqiqata istilahihim wa tariqatihim mutala'atu kutubihim fa innaha mazallatu qadamin. Haram hukumnya bagi orang yang tidak memahami hakikat istilah-istilah ahli tasawuf dan thariqah ahli tasawuf. Apa haramnya? Mutala'atu kutubihim, mempelajari kitab-kitabnya, apalagi menfonisnya dengan dalil yang terdapat dalam kitab tasawuf tersebut. Ini mempelajari saja sudah haram, apalagi bersandar kepada kitabnya untuk menfonis seseorang dijadikan kafir atau murtad. Kenapa demikian? Fa'innaha mazallatu qadamin, karena hal itu yang akan menyebabkan tergelincirnya atau menyebabkan sesat. Wa min sama dhanna katsiruna intaru bi bawahiriha, termasuk kesesatannya adalah orang-orang yang tertipu dengan dohir lafaz-lafaz yang terdapat dalam istilah tasawuf. Karena kalau tidak memahami istilahnya akan menimbulkan pemahaman sesat dan menyesatkan seperti yang terjadi dalam video tersebut. Al-Imam Sayyid Abu Bakar Syafi'i menjelaskan dalam kitab I'anahnya, wa ibaratul mu'min wa kharaja bidzalika man sabaqa lisanuhu ilal kufri au uqiha ilaihi. Tidak termasuk dari murtad siapa man sabaqa lisanuhu ilal kufri au uqiha alaihi, fa innahu la yakunu murtaddan. Orang yang terlanjur mengucapkan atas kekafiran atau dipaksa untuk mengatakan kekafiran, fa innahu la yakunu murtaddan, itu bukan masuk bagian dari murtad. Wa kadza, begitu juga tidak masuk bagian murtad al-kalimatu, kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan as-saghiratu yang keluar minal awliya'i, dari para wali, fi hali waibatihim, dalam kondisi waibahnya para wali. Jadi sudah dijelaskan waibah tadi. Jadi kalimat-kalimat walaupun secara zahir itu kafir, secara zahir itu adalah murtad, yang diucapkan oleh seorang wali fi hali waibatihim, pada waktu dia waib anil makhluk, waib kosong hatinya, kosong perasaannya dari makhluk karena keasikan berhubungan dengan Allah, itu tidak masuk bagian dari murtad. Semoga hal ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua, khususnya kepada masyarakat awam, agar terhindar dari statement dan narasi yang sesat dan menyesatkan dengan dasar merujuk kepada kitab karangan dari Sa'adah Ba'alawi itu sendiri. Padahal maksud dari ibarah yang disampaikan di kitab tersebut berbeda dengan apa yang dipahami oleh mereka. Entah ketidakpahaman itu ditimbulkan karena kesalahannya atau dikarenakan nafsu yang terlalu besar bagi mereka untuk menyesatkan, untuk mengkafirkan atau memurtadkan dari kalangan Sa'adah Ba'alawi. Sekian,
Dan demikian, semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.